Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Agustinus Aron Sabono dengan NIM 2024-21330 dari kelas R3H, dan di sini saya akan menyampaikan tentang hukum kepailitan dan PKPU. Ya, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu sejarah. Dan poin pertama dari sejarah ialah asal-usul kepailitan atau Romawi Eropa. Hukum kepailitan sudah dikenal sejak zaman Romawi. Istilah bangkrut berasal dari bahasa Italia, yaitu bancarupta atau bangku patah. Karena di Eropa dulu, bangku pedagang atau bankir yang kabur sambil membawa uang kreditornya dihancurkan sebagai tanda ia tidak mampu membayar utang. Dan kita masuk pada poin yang kedua, perkembangan awal di Indonesia atau Hindia Belanda. Pada masa kolonial, aturan kepailitan tidak diatur dalam KUD, tetapi berdiri sendiri dalam Vice-Leman Further Ordering atau VF dari tahun 1905 hingga 1906. Sebelum VF berlaku, Indonesia memiliki dua sistem kepailitan. Sistem pertama, aturan pailit khusus pedagang atau KUD buku ketiga. Sistem kedua, aturan pailit untuk bukan pedagang, IRFI pasal 899 hingga 915. Kedua aturan ini akhirnya dicabut setelah VF diberlakukan pada tahun 1906. Dan poin yang ketiga ialah pembaruan hukum modern dari tahun 1998 hingga sekarang. Krisis ekonomi 1998 membuat pemerintah menilai VF sudah tidak memadai. Pemerintah menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 1998. Kemudian disahkan menjadi UU nomor 4 tahun 1998. Pembaruan besar dilakukan lagi hingga lahir UU nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yang menjadi dasar hukum kepailitan yang berlaku saat ini. Ya, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu kepailitan. Dan poin pertama dari kepailitan ialah pengertian. Secara umum, suatu sitaan eksekusi atau seluruh kekayaan si debitur atau orang-orang yang berutang untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya atau orang-orang yang berpiutang. Kepailitan dapat diartikan sebagai sebuah proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi atau melalui sebuah proses di pengadilan niaga. Dan menurut seorang ahli, Frick Bigi Tumbuhan, kepailitan adalah sitaan umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya. Ini menunjukkan bahwa semua aset debitor akan dikelola untuk menyelesaikan utang kepada para kreditor. Dan menurut pasal 1 ayat 1 UU nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, kepailitan adalah sitaan umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Dan kita akan masuk pada poin yang kedua, yaitu syarat untuk mengajukan permohonan kepailitan. Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa permohonan kepailitan dapat diajukan jika debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dan pada syarat-syarat agar seseorang atau badan hukum dapat dipailitkan. Yang pertama, adanya utang. Kedua, salah satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang ketiga, debitur memiliki minimal dua atau lebih kreditur. Ya, kita masuk pada poin yang ketiga dari kepailitan, yaitu ialah asas-asas dalam hukum kepailitan. Pertama, asas-asas yang terdapat dalam hukum kepailitan. Poinnya ialah asas keseimbangan antara kreditur dan debitur. Kedua, asas pengakuan hak separatis, kreditur pemegang hak jaminan. Ketiga, asas penjatahan pailit sebagai ultimum atau remedium. Keempat, asas keterbukaan. Kelima, asas pemeriksaan cepat. Dan keenam, asas pembuktian sederhana. Dan yang kedua,
ialah asas-asas dalam Undang-Undang Kepailitan. Yang pertama ialah asas keseimbangan, kedua asas kelangsungan usaha, ketiga asas keadilan, keempat asas integrasi. Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa dasar hukum kepailitan tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tetapi juga segala sesuatu yang berkaitan dengan kepailitan yang diatur dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, dasar hukum utama yang berlaku saat ini mengatur syarat pailit, prosedur pengajuan pailit, kewenangan pengadilan niaga, kurator, dan hakim pengawas (PKPU), penundaan, kewajiban pembayaran utang. SK KMA nomor 109-KMA-SK-1V-2020. Aturan dari Ketua Mahkamah Agung yang berisi pedoman teknis untuk hakim dalam menangani perkara kepailitan dan PKPU. Ini mengganti pedoman lama, jadi sekarang menjadi rujukan utama bagi pengadilan niaga ketika memeriksa permohonan pailit atau PKPU, menentukan tata cara sidang, atau mengatur batas waktu proses sampai pada penyusunan putusan. Pasal 1131 KUH PER, Pasal 1132 KUH PER. Hanya dasar konsep, bukan dasar hukum kepailitan. Dipakai hanya untuk dasar teori. Pasal 1131 KUH PER, semua harta debitur jadi jaminan umum. Pasal 1132 KUH PER, pembagian menurut proporsi. Ini digunakan Mahkamah Agung atau kurator sebagai dasar filosofi, bukan hukum acara. SEMA nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara penyampaian permohonan kasasi atau PK dalam perkara kepailitan. Ini pelengkap, bukan dasar hukum utama. SEMA ini mengatur prosedur pengajuan kasasi atau PK dari pengadilan niaga ke Mahkamah Agung dalam rentan batas waktu, pengiriman berkas perkara agar tidak terlambat, kelengkapan dokumen yang wajib dilampirkan. Ya, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu kompetensi hakim yang berwenang atau peradilan dalam kepailitan dan PKPU. Pertama ialah lembaga peradilan dan lembaga niaga. Pengadilan niaga memiliki kompetensi absolut, yurisdiksi khusus terhadap permohonan pailit dan PKPU. Yang kedua, hakim niaga, hakim di pengadilan niaga. Hakim yang mengadili di pengadilan niaga adalah hakim yang diseleksi khusus. Yang ketiga, hakim pengawas. Hakim pengawas ini mempunyai kewenangan pengawasan atas manajemen dan pemberantasan harta pailit, yaitu atas aktivitas debitur pailit. Yang keempat, prinsip kompetensi absolut dan relatif. Menurut literatur, kompetensi pengadilan niaga bersifat absolut karena hanya pengadilan ini yang bisa menangani pailit dan PKPU. Yang kelima, keterbatasan pengadilan niaga. Meski kompetensi niaga cukup luas, jumlah pengadilan niaga masih terbatas di Indonesia, sehingga tidak semua wilayah peradilan umum memiliki pengadilan niaga berkas DPR. Ya, kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu akibat keputusan pailit bagi debitur pailit dan pengurusan harta kekayaan. Yang pertama ialah pembatasan kewenangan debitur. Setelah putusan pailit, debitur kehilangan kewenangan penuh atas hartanya. Debitur hanya boleh melakukan tindakan yang menambah nilai harta pailit, bukan yang merugikan. Jika debitur melakukan tindakan yang berpotensi mengurangi boydel pailit, kurator dapat meminta pembatalan actio paulina berdasarkan pasal 41 UU Kepailitan. Tujuan utama menjaga stabilitas boydel pailit dan melindungi hak kreditur.
Yang kedua ialah Boy del Pilot. Boy del Pilot sama dengan seluruh harta debitur yang masuk dalam pengurusan kurator setelah putusan Pilot UU 37 tahun 2004. Kurator wajib mencatat semua harta dalam 2 hari kerja sejak diangkat. Pengawasan dilakukan oleh hakim pengawas untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Syarat harta masuk Boy del Pilot: yang pertama, harta terbukti milik debitur secara sah, pasal 1131 KUHP. Kedua, tidak diperoleh melalui perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUHP. Yang ketiga, tidak berasal dari perjanjian yang batal demi hukum, pasal 1320 KUHP. Yang ketiga ialah pemberesan Boy del Pilot. Kurator memiliki kewenangan untuk menjual, menyimpan, dan mengelola harta pilot. Bahkan jika perkara masih kasasi atau PK, penjualan dilakukan dengan target nilai tertinggi agar pemenuhan utang optimal. Harta dapat ditahan sementara jika nilai pasar diprediksi naik. Yang keempat ialah prioritas pembagian kepada kreditur. Pertama, kreditur preferen memiliki hak istimewa, kedudukannya paling tinggi. Dan yang kedua, kreditur separatis, pemegang jaminan atau gadai, fidusia, hak tanggungan, dan hipotek. Yang ketiga, kreditur konkuren atau kreditur tanpa jaminan khusus. Ya, kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Pertama ialah pengertian. Penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU adalah prosedur hukum atau upaya hukum yang memberikan hak kepada setiap debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Kedua ialah dasar hukum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang UU KPKPU, khususnya diatur dalam bab 3 dari pasal 222 hingga pasal 294. Ketiga ialah tujuan. PKPU bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitur yang karena suatu keadaan dinyatakan pailit, sedangkan jika debitur tersebut diberikan waktu, maka besar harapan ia dapat melunasi utang-utangnya. Yang keempat ialah solusi. Pertama, mengajukan permohonan pernyataan pailit. Kedua, mengajukan rencana perdamaian. Ya, kita masuk pada pembahasan yang keenam, yaitu BHP, Balai Harta Peninggalan. Pengertian BHP adalah Balai Harta Peninggalan yang mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Fungsi BHP sendiri ialah melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampunan, ketidakhadiran, dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya, dan lain-lain masalah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, melaksanakan pembukuan dan pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas pokok ialah: pertama, pembukaan surat wasiat tertutup atau rahasia dan pendaftaran surat wasiat umum. Kedua, pengurus atas harta peninggalan tak terurus atau tidak ada kuasanya. Ketiga, pembuatan surat keterangan hak waris untuk warga negara Indonesia, WNI, keturunan Timur Asing. Ya, kita masuk pada pembahasan yang ketujuh sekaligus pembahasan terakhir tentang kompetensi hakim pengadilan niaga. Kompetensi hakim pengadilan niaga mencakup 2 aspek utama, yaitu kompetensi absolut atau kewenangan jenis perkara, dan kompetensi khusus atau syarat dan kualifikasi hakim. Kompetensi absolut adalah menangani perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, serta sengketa hak kekayaan intelektual, HKI, dan persaingan usaha. Sedangkan kompetensi khusus, hakim meliputi pengalaman pengetahuan spesifik, dedikasi, integritas, dan pelatihan khusus yang relevan dengan bidang niaga. Sekian dan terima kasih. Demikian materi yang telah saya paparkan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.